Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Liganda Endomahata, MBiomed. Saya adalah dosen di Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sebagai tim pengajar dalam mata kuliah keterampilan klinis 6C dengan subtopiknya adalah penulisan resep topikal. Mata kuliah ini akan diajarkan pada mahasiswa semester 6 dengan bobot SKS sebanyak 2, dengan metode pembelajaran yang kita anut adalah problem based learning yang dijalankan dengan cara flip class, di mana mahasiswa sebelumnya sudah dipaparkan dengan video serta buku panduan, sehingga mahasiswa diharapkan sudah mempelajari terlebih dahulu topik yang akan dibahas di dalam kelas. Mahasiswa semester 6 juga diharapkan sudah memiliki pre-knowledge terkait dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang harusnya sudah dipahami sebagai seorang dokter, khususnya di dokter umum dengan kompetensi SKDI 4. Nah, keterampilan klinis dalam topik penulisan resep yang topikal ini terdiri dari 2 kali pertemuan, di mana 1 kali pertemuan itu sebanyak selama 100 menit pertemuan. Tujuan pembelajaran dalam keterampilan klinis ini sendiri adalah mahasiswa mampu melaksanakan keterampilan penulisan resep, di mana terutama untuk obat-obat topikal. Tujuan khususnya itu adalah membuat resep obat topikal, terutama untuk kompetensi 4 berdasarkan SKDI, khususnya untuk organ mata, THT, kulit, serta kelamin. Sebelumnya mahasiswa diharapkan sudah paham terkait dengan patofisiologi, semua diagnosis keterampilan klinis yang berkompetensi 4 di SKDI, dan mahasiswa mampu menentukan pilihan obat topikal untuk diagnosis tersebut, menentukan bentuk sediaan obat yang paling tepat untuk diagnosis tersebut, dan mampu menentukan dosis serta lama durasi dari pemberian obat tersebut sesuai dengan formularium nasional. Dan pada akhirnya diharapkan mahasiswa dapat menuliskan resep secara rasional yang tepat sehingga dapat dijadikan alat komunikasi antara dokter dan farmasi. Berikut adalah video bagaimana saya menjadi dosen instruktur untuk keterampilan klinis 6. Video ini merupakan salah satu syarat dalam tahapan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di kelas keterampilan klinik subtopik pembuatan resep topikal. Sebelum kita belajar, ada yang bisa memimpin doa? Terima kasih Hilman sudah memimpin doa kita pada sesi ini. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita ya di keterampilan klinik pembuatan resep. Subtopiknya adalah peresepan obat topikal. Nah, sebelumnya adik-adik tentu di semester sebelumnya sudah terpapar dengan pembuatan resep dasar dan pembuatan resep untuk obat-obat sistemik seperti obat tablet, oral gitu ya, sirup dan lain-lain. Nah, di sini kita akan lebih fokus membahas terkait dengan penyakit-penyakit yang terapinya adalah bersifat topikal. Kira-kira organ apa saja yang terapinya menggunakan obat topikal? Kulit, mata, terus telinga, gitu ya. Kenapa kita lebih prefer mengambil sediaan topikal dibandingkan dengan obat oral? Ya, jadi target
dari tempat obat itu superficial. Nah, kita akan lebih prefer untuk memberikan obat-obat topikal sehingga obat kita itu langsung kerja di tempat target kita. Ini kaitannya dari farmakokinetik obat. Kebayang nggak? Kalau misalnya nih, target obat adik-adik itu adalah sebenarnya udah di superficial, tapi adik-adik kasih obat secara oral, dia keliling-keliling dulu tuh, ya kan? Di dalam tubuh kita jadinya nanti kadar obat yang sampai ke tujuan justru sedikit. Ya, itu balik ke pelajaran tahun 1 ya. Nah, oke. Ini kita belajar resep sebenarnya untuk apa sih? Ayo. Menyembuhkan. Oke. Tujuan kita jadi dokter memang ya berusaha untuk mentreatment suatu penyakit. Nah, cara mentreatmentnya itu salah satunya adalah dengan pemberian obat. Nah, pemberian obat itu kita yang nyiapin obatnya di tempat praktik atau ada tim kesehatan lain yang akan memberikan kesehatan lain ya. Siapa? Apoteker, tim dari farmasi. Nah, output dari rekan-rekan sejawat semua untuk dari pemeriksaan fisik, anamnesis, kemudian bisa menegakkan suatu diagnosis gitu kan, itu adalah suatu treatment. Salah satu treatmentnya itu adalah dengan obat-obatan. Nah, obat-obatan yang mau adik-adik berikan ke pasien itu harus ditranslatekan ke dalam suatu resep. Nah, resep itu harus gimana? Ya, harus sistematis dan rasional. Jadi, apa yang terpikir di dalam pikiran adik-adik nih, misalnya saya mau memberikan obat antibiotik sediaannya seperti ini, krim gitu kan, diberikan 2 kali sehari di lokasi lukanya, seperti itu ya. Nah, itu tuh harus tertranslatekan di dalam suatu resep. Nah, jadi resep itu harus rasional. Nah, gimana resep yang rasional? Nah, ini adalah basic adik-adik dalam mentreat. Pertama adalah sesuai dengan kebutuhan klinis pasien. Ya. Jadi, gimana kita tahu obat yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan klinis pasien? Ya, betul. Diagnosisnya harus tepat. Kita belajar 3,5 tahun di preklinik, kemudian 2 tahun di klinik, itu adalah untuk bisa menegakkan diagnosis yang tepat, sehingga bisa memberikan obat atau treatment yang tepat. Dia sesuai dengan kebutuhan klinis pasien. Kemudian setelah kita pilihkan obat yang paling tepat menurut kita, apa? Dosisnya harus sesuai dengan kebutuhan. Dosis anak harus sesuai, dosis untuk dewasa, dosis untuk orang obesitas, dosis untuk pasien-pasien geriatri. Kemudian apalagi? Selain dosis kita harus bisa memilihkan durasinya. Apalagi di zaman Universal Health Coverage, JKN ya. Nah, kita nggak bisa sembarangan memberikan obat dalam jumlah tertentu. Harus sesuai dengan formularium nasional. Itu saya sudah bagikan ya, sudah ada di panduan dan juga sudah ada di formularium nasional. Kemudian sebagai seorang dokter, kita juga harus bisa memberikan obat dengan harga yang terjangkau. Ya, ini adalah suatu bagaimana jalur pikir, bagaimana kita bisa memberikan resep yang rasional, ya. Nah, kita kembali ke topik kita adalah membuat resep yang rasional, terutama untuk yang obat topikal. Oke, obat topikal. Tadi saya sudah, atau di buku panduan juga sudah ada ya beberapa kasus ya. Kita langsung masuk aja ke dalam kasusnya. Ini ada buku panduannya, udah pada nonton videonya? Sama baca buku panduannya udah? Udah ya? Nah, mungkin diingat-ingat dulu nih. Masih ingat nggak komponen dari dosis apa resep? Ayo. Apa aja? Deskripsio, itu isinya apa?
Ya, itu ya tentang informasi siapa dokternya, kemudian jam prakteknya. Sebenarnya sih sekarang kita apalagi kalau misalnya rekan-rekan nanti dapat kesempatan prakteknya itu di rumah sakit. Kebanyakan rumah sakit itu sudah pakai electronic medical record. Jadi nanti peresepannya mungkin tidak perlu lagi kita menggunakan preskripsio ini. Jadi udah langsung terotomatisasi siapa dokter yang meminta ke farmasi gitu kan. Kemudian alamat rumah sakitnya pasti udah terdata dengan baik. Jadi nice to know, kita jadi harus perlu ada preskripsio sehingga nanti resep itu dari dokter siapa dan dari mana itu terinformasikan dengan jelas ya. Kemudian apa? Superskripsio. Itu adalah suatu signa R. Apa sih arti R itu? Resepkan atau ambillah gitu ya. Kemudian ada inskripsio. Inskripsio apa? Iya, inti dari apa yang ingin kita tulis ya. Obatnya, nama obatnya. Nah, dalam memberikan suatu obat atau terapi kepada pasien, kita itu harus memikirkan patofisiologi dari penyakit itu. Dari patofisiologi itu kita bisa mengarahkan ke gejala klinis. Itu ya cara kita belajar selama ini di KP ya. Dari patofisiologi, kemudian kita bisa melihat output dari gejala klinisnya. Nah, begitu juga di dalam mentreatment pasien. Kita tidak boleh, dokter yang baik, itu tidak boleh hanya mengobati gejala klinis pasien. Tapi kita harus apa? Tahu etiologinya, pinter. Kita kejar etiologinya sehingga kita bisa menterapi kausalnya. Ya, percuma aja kita kasih obat demam tiap hari gitu kan, tapi penyebabnya adalah bakteri. Nah, si bakterinya nggak dibunuh-bunuh nih, tidak kita kasih obat yang sesuai, akibatnya apa? Ya demam terus gitu kan, pasien nggak sembuh-sembuh, walaupun nyaman sesaat tapi nggak sembuh-sembuh. Nah itu, jadi dalam inskripsio itu ada yang namanya remedium cardinale. Remedium cardinal ini adalah obat utamanya yang mengobati etiologinya, ya. Kalau yang adjuvan itu baru yang terapi simptomatik seperti obat demam, gitu kan, obat antihistaminnya gitu. Nah, di sini juga kita harus mengingat itu ya. Jadi kita memberikan resep itu secara komprehensif. Jangan mentang-mentang kita lagi di topik resep topikal, kemudian nanti adik-adik cuma ingetin ngeresepin topikal aja, tapi kita nanti bicaranya komprehensif ya. Misalnya nih, pasiennya contohnya OMSK tadi ya. OMSK. Pada tahu ya OMSK apa? Otitis media supuratif kronis. Oke, etiologinya apa? Etiologinya OMSK. Bakteri ya, infeksi bakteri di mana? Iya, telinga bagian otitis media ya, namanya juga otitis media. Jadi di telinga tengah gitu ya, ada infeksi bakteri. Nah, kita mau menterapi ini. Tapi kita tahu kan, kalau misalnya ada peradangan di daerah otitis media, klinis pasien apa? Demam. Sakit nggak? Sakit. Jadi selain kita kasih antibiotik, kita harus ngasih apa? Antipiretik gitu ya, atau analgetiknya gitu ya. Nah, mau ngasih antibiotiknya, kita mau ngasih antibiotiknya oral atau bagusnya ditetes? Kenapa? Iya, langsung kerja ke targetnya. Nah, gitu. Itu gunanya kita belajar farmakokinetik dulu di tahun 1. Jadi kita nggak langsung latah ngasih obatnya oral atau mau ngasih obatnya langsung disuntik gitu ya. Nah, kita mau ngasihnya ditetes nih. Nah, gimana cara ngeresepinnya? Udah ada yang tahu nggak? Ayo tadi saya sudah share Fornas. Nah, sebagai seorang dokter di Indonesia,
apalagi di era jaminan kesehatan nasional, itu kita pemberian resep, apalagi di rumah sakit yang pelayanannya itu nanti dibayar oleh BPJS, obat yang kita pilih itu yang diklaim, yang bisa kita berikan secara gratis ke pasien itu adalah yang obat-obat yang ada di Fornas. Di Fornas itu sudah lengkap, nama obatnya dan sediaannya. Kemudian ada beberapa obat yang dituliskan cuma boleh pada pasien-pasien dengan diagnosis ini, berapa lama, ya. Nah, itu sebenarnya adik-adik perlu paham supaya nanti dalam memilihkan obat yang tepat, tadi iya, poin nomor 1 apa? Membelikan pilihan obat yang paling tepat gitu kan. Nah, adik-adik bisa merujuk ke formularium nasional ini. Ciprofloxacin. Oke, adik-adik mau ngasih ciprofloxacin. Coba cari. Ciprofloxacin yang sediaannya eardrop itu berapa miligram? 10%. Nah, sediaannya itu apa? Kalau misalnya bentuknya apa? Flakon atau flash? Masih ingat nggak? Flash. FLS ya. Coba lihat di ya. Jadi kalau misalnya botol-botol seperti ciprofloxacin itu kita menyebutnya satu flash. Ya. Satu flash. Ciprofloxacin 10%. Mau berinya berapa buah dulu? Vidya. Mau ngasihnya berapa buah? Satu. Satu apa? Satu mili, satu botol, satu flakon, satu box. Ciprofloxacin 10%. FLS nomor 1. Flash. Oke. Nah, itu. Ini adalah barisan pertama ini menjelaskan tentang apa? Gambaran obat yang mau kita kasih ya. Sorry. Ya kan? Ambillah, kan R ini artinya apa? Resepkan, ambillah ciprofloxacin 10% dalam bentuk flash sebanyak 1 buah. Itu artinya kan? Sekarang yang di bawahnya apa? Signaturnya. Gimana cara ngasihnya gitu kan? Signaturnya. S berapa kali sehari? Boleh 3 kali sehari. TDD berapa drop? Berapa tetes? 4. Berapa gutata? 10%. Boleh ya, 4 sampai 3. Boleh 3. 3 GTT. 3. No. Coba bikin dulu. STDD udah benar. 3 GTT. Nah, udah benar atau masih ada yang kurang atau salah? Ya, kita harus spesifik ya. Ada beberapa organ yang adanya di kiri dan di kanan, ya. Jangan sampai infeksinya di sebelah kanan, nanti pasiennya ngasihnya di sebelah kiri atau kedua-duanya saking dia bingungnya gitu kan. Jadi harus spesifik. Ini artinya apa? STDD 3 GTT ini artinya apa? Terus 3 tetes. Di mana? F? Nah, terserah di mana mau kasih penyakitnya MSK-nya. F? F? Ya. Kalau telinga kiri, signanya apa? Coba di bahasa Yunani-nya ada nggak? Auricula sinistra. AS. F? AS. Udah bener atau masih ada yang kurang? Udah? Ada yang masih bisa ditambah nggak dari terapi OMSK? Ya, simptomatiknya. Apa lagi? Ya, boleh. Pasiennya nyeri nih, mau dikasih apa? Analgetik, boleh. Apa? Paracetamol. Boleh. Paracetamolnya sedianya apa? Tablet. Oke.
Berapa buah mau dikasih? Ini dewasa ya, pasien dewasa ya. Berapa buah? Ini dokternya kamu, Vini. Berapa kali sehari paracetamol? Apa arti SPRN? Pro-renata ya, seperlunya. SPRN. Udah SPRN tapi 4DD1, gitu? DD1. Udah? Oke? Paham nggak? Ini adalah obat tetes apa? Tetes? Telinga. Apa yang kurang di sini? Ya, ada yang kurang kan? Ini ciprofloxacin sebenarnya untuk obat apa? Ada loh ciprofloxacin yang gunanya untuk di tempat lain, ya. Obat tetes mata ada juga, obat tetes telinga ada juga, ya. Beda-beda. Jadi harusnya ditambahkan apa? Eardrop. Jadi ciprofloxacin eardrop 10%, VLS nomor 1 gitu ya. 10%, sebelum 10% ya. Eardrop 10%. Paham atau bingung? Kalau misalnya adik-adik udah bisa ngelihat di Fornas dan tahu bentuk sediaannya, itu adik-adik bakal gampang aja tuh, ya. Jadi kita sebagai dokter itu harus tahu obatnya apa. Tadi udah bagus ya, OMSK tahu etiologinya bakteri, terus adik-adik ngejarnya untuk pemberian antimikroba, ciprofloxacin di sini. Oke. Dan di sini ciprofloxacinnya harus spesifik. Sediaannya eardrop atau eye drop ya, harus jelas. Tapi karena OMSK tadi maunya eardrop ya. Dengan konsentrasi berapa, diberikan sebanyak berapa. Terus baru ada signalnya. Oke, udah bagus ya. Ada yang mau ditambahkan atau merasa ada yang harus bisa ditambahin lagi? Atau kurang? Iya, bisa ya. Nah, tapi ini sebagai tambahan ya. Kalau misalnya adik-adik untuk memberikan obat yang secara topikal, itu jangan lupa daerah yang mau adik teteskan itu sudah bersih, ya. Apalagi OMSK kayak gitu ya. Jadi jangan sampai adik-adik itu memberikan tetesannya itu tapi masih ada keropeng-keropengnya gitu. Kalau resep ini kita perlu praktis ya. Yang udah sama saya sebelumnya pasti udah kebayang apa yang akan dikerjakan berikutnya. Kita masih ada sampai hari Selasa, ya. Jadi nanti tolong buatkan grup, ya, pasti ya. Buat grup WA, nanti saya akan memberikan beberapa kasus, ya. Nanti kasusnya kita akan membahas terkait dengan infeksi pada mata, telinga, sama kulit, ya. Tapi enggak yang tadi, tidak seperti contohkan. Ini kita ada 9 ya, 9 bagi 3 kelompok. 3 kelompok ya. Ada yang membahas topiknya di mata, ada yang membahas topiknya di telinga, dan ada yang membahas topiknya di kulit. Satu kelompok itu 2 kasus, yang SKDI-nya 4. Kemudian tolong buatkan, kalian aja deh yang bikin skenario-nya. Penyakitnya apa, kalian buatkan skenario-nya apa, gitu kan, yang SKDI-nya 4. Lalu bikinkan resepnya. Kebayang nggak? Nah, tapi nggak resep aja nih. Nanti di bawah resep itu kalian jelaskan reasoningnya. Kenapa kalian pilihkan obat itu. Ya kan? Kenapa pilih dosis itu. Ya. Terus efek samping obat itu apa? Kebayang nggak? Terlalu berat atau gimana? 2. 3. Kan 3 ya? 3 kelompok, 3 kan? 1 kelompok 3 orang. 2 kasus. Bisa ya, sinistra gitu ya. AS, AD, OD, OS gitu ya. Aplik lockdown. Ini topikal ya, yang fokus di topikal. Kemudian kalau kulit itu ada klasifikasi waktunya. Ada obat-obat yang diberikan malam hari, itu ON, gitu kan? Omni nocturnal gitu. Ada yang boleh kapan saja. Ya, kenapa sih ada obat kulit yang malam hari? Kayak retinol tuh kenapa?
Kenapa maksimal? Iya, ada obat yang terdegenerasi kena matahari. Justru nanti zat aktifnya itu rusak kena matahari dan yang ada pasien itu jadinya inflamasi aja yang didapatinnya, gitu ya. Itu sih. Jadi adik-adik tuh kalau misalnya ngasih obat itu coba cari tahu em, mekanisme kerja obatnya itu. Pernah baca nggak? Pernah pengen nyari tahu nggak? Misalnya nih kasih obat apa ya? Yang gampang deh. Apa obat yang gampang menurut kalian? Jangan. Jangan obat sih paracetamol. Gampang banget. Temennya paracetamol deh. Natrium diklofenat. Mekanisme aksinya apa? Mekanisme aksinya apa? Cara kerja obatnya gimana? Nah, itu obat apa? NSAID. Cara kerjanya gimana? Ngambat gimana? Ya, pintar. Prostaglandin ya. Jalurnya kebayang nggak? Kebayang ya, menghambat prostaglandin di COX-1, COX-2 gitu ya. Masih ingat nggak? Efek sampingnya apa jadinya? Ya, kenapa? Kenapa? Dia menghambat prostaglandin. Prostaglandin itu di lambung kita fungsinya apa? Iya, jadi ya kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya adik-adik belajar tentang bagaimana kerja obat itu, efek sampingnya otomatis kayak kebayang, ya. Kayak, oh kalau kasih NSAID, ngambil prostaglandin tukang bikin asam lambung mukus lambung, dihambat ya, jadinya gastritis kayak gitu, ya. Retinoid itu sebenarnya isinya vitamin apa? Vitamin A. Gunanya apa sih untuk jerawat? Nah, baca lagi ya. Jadi adik-adik itu jangan mau sama dukun. Ya. Kalau dukun mah orang pintar, kalau kita harus belajar dulu. Ya. Kalau dukun orang pintar, kalau kita orang yang harus belajar dulu baru kita memberikan terapi ke pasien kita. Jangan jadi orang pintar. Jangan. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum sesi ini diakhiri? Ada? Apa? Udah bisa jadi dokter? Belum ya, makanya kita harus practice terus, makanya kita bikin grup itu supaya adik-adik bisa latihan dan bisa juga menyimak reasoning dari teman rekan sejawatnya dalam memilihkan obat itu, gitu ya. Oke, hari Senin ya kita bahas di grup. Oke, sekian hari ini. Kayaknya target dari pembelajarannya sudah tercapai ya. Nanti untuk ujiannya dihubungi aja saya ya. Terkait dengan ujiannya nanti. Sistem ujiannya nanti dari hari Senin aja. Oke. Silakan ditutup. Tadi kita mulai dengan doa, silakan diakhiri dengan doa.